ikhtara jama'atun min ahli tariqati tasawufi al-jahra bidzikri. Bahkan sekelompok tarekat, ahli tarekat tasawuf. Tarekat itu apa sih? Tarekat itu tariqah. Orang Indonesia kemudian nyebutnya tarekat. Asalnya dari bahasa Arab, tariqah. Tarik itu artinya apa? Tariqah itu artinya jalan. Jalan. Nah, apa yang dimaksud dengan tariqah? Tariqah ini, yang dimaksud dengan tariqah ini adalah jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Tariqatut tasawuf. Jalan hidupnya tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu istilah untuk orang-orang yang ingin menyucikan, menjernihkan dirinya, menjernihkan hatinya, sirnya, hingga pantas menjadi tempat rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf. Ajarannya tasawuf. Pelakunya disebut sufi. Sufi itu apa sih? Sufi itu kemudian jadi dalam bahasa kita kan juga dikenal sufi. Sufi. Padahal kalau dalam bahasa Arabnya menggunakan sod. Sufi. Sufiyun dari sofi. Satu akar kata. Sofi itu jernih. Sufi itu apa? Sufi itu orang-orang yang melakukan tirakat untuk menjernihkan hatinya tadi. Tirakat dalam bahasa Indonesia juga ada tirakat. Ini sudah dari tariqah, itu sama ya. Untuk menjernihkan hatinya seperti yang saya sebut tadi. Loh, dulu kok zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah sufi-sufi itu. Sahabat juga tidak menyebut sufi, Rasulullah juga tidak menyebut dirinya sufi. Ya memang istilah itu istilah baru saja. Penamaan, menamakan sesuatu, memberi label dalam jalan hidup Nabi ini ya. Jalan hidupnya Nabi dan sahabat itu menjernihkan hati. Menjernihkan hati. Kemudian diberi label di zaman tertentu, diberi label jalan hidup seperti ini itu sufi. Ajarannya tasawuf. Kemudian pelakunya kemudian dikenal dengan sufi gitu ya. Jalan hidupnya para sufi. Itu kan cuma label saja. Nah, bagaimana kemudian ada sekelompok orang bilang, oh sufi dan ajaran tasawuf itu bid'ah. Bagaimana ajaran tasawuf bid'ah? Kamu sudah pernah tahu ajaran tasawuf itu apa? Ajaran tasawuf itu ya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan ajarannya itu adalah tasawuf. Itu kan cuma label. Nama saja. Kalau kamu mau membid'ahkan tasawuf, berarti kamu harus membid'ahkan ilmu fikih, harus membid'ahkan ilmu akidah, harus membid'ahkan ilmu hadis. Karena di zamannya Nabi itu tidak ada fikih. Pelakunya disebut faqih. Faqih itu tidak ada di zaman Nabi. Ahli akidah tidak ada di zaman Nabi. Itu semua baru dan itu semua sebenarnya hanya label. Kamu juga harus membid'ahkan ilmu tafsir. Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir. Dan kamu harus membid'ahkan istilah untuk ahli tafsir, yaitu mufassir. Di zaman Nabi tidak ada. Sahabat tidak pernah mengatakan mufassir. Datang ke Nabi, wah ini mufassir, hebat, tidak pernah. Tidak ada itu. Nah, berarti itu juga bid'ah semuanya. Loh enggak, kalau itu enggak. Bagaimana kamu membid'ahkan yang ini, tapi kamu tidak membid'ahkan yang ini? Berarti kamu tidak konsisten dalam berpendapat. Nah, itu tasawuf dan sufi itu hanya istilah saja. Nah, dalamnya apa sih? Itu hanya melabeli jalan hidup Nabi, Ahlul Bait dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita boleh melabelinya dengan label apapun, tapi yang paling penting itu adalah ajarannya. Labelnya itu tidak penting. Mau disebut sufi, mau disebut apapun nanti itu tidak penting. Label itu tidak penting. Yang paling penting itu ajarannya. Sebab yang salah juga
sebagian orang mengaku melaksanakan ajaran sufi, ternyata ajarannya itu jauh juga dari ajaran sufi. Apa arti sebuah nama kalau yang dilakukan sehari-hari itu tidak sesuai dengan namanya? Jadi yang paling penting itu ajaran tasawuf itu apa? Kamu mempelajari. Tasawuf itu seperti apa sih? Orang sekarang itu banyak tidak tahu juga, disangka ajaran tasawuf itu baca zikir biar ketemu jin. Baca zikir biar ketemu jin, ajaran dari mana itu? Atau tasawuf itu ajarannya tirakat, nanti kepala kamu di badan kamu dikubur, kepalanya aja yang kelihatan 3 hari 3 malam. Ajarannya siapa? Itu bukan ajaran tasawuf sama sekali itu ya. Ada lagi yang nggak paham, disangka ajaran tasawuf itu nyembah kubur. Nyembah kubur dari mana? Kamu ini tidak pernah belajar, cuma asal ngomong saja. Ajaran tasawuf itu ajaran suci. Nah, itu istilahnya. Ada juga yang mengatakan disebut, orang-orang itu disebut suf karena di masa dulu orang-orang itu mengenakan pakaian dari wol itu ya, bulu domba. Tapi ini juga ada yang menafikan, karena kan ajaran pelakunya itu sebetulnya bukan karena pakaiannya, tapi karena tingkah lakunya. Tapi yang paling tepat menurut saya ya karena para pelaku sufi itu adalah orang-orang yang melakukan praktek penyucian jiwa supaya bisa mencapai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang mau mengakui sufi atau tidak mengakui sufi, mau melakukan ajaran tasawuf atau tidak mau istilah tasawuf, ya dia itu boleh jadi dia itu adalah seorang sufi tapi tidak sadar kalau dirinya itu sufi. Kalau dia melakukan ajaran-ajaran Nabi, jalan hidup Nabi, ya dia itu sufi. Wah, saya tidak mau disebut sufi, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting yang paling penting kamu melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu hanya label saja.